warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Saya Alamanda Shantika. Nadia Augustia, biasa dipanggil Nadia. Kita dari keluarga Ramli. Ini belum ini sih, baru bangun ini. Tuh. Dulu. Udah oke? Udah. Nah, kita bangun pagi-pagi. Kita mau berkunjung ke rumah. Kalau ngomongin kenapa kita bikin ini, yang pertama adalah kita kan selama ini nggak tahu ya Syahidin kita sih, gue sih sebenarnya. Lu aja kan. Kayak gue datang ke acara-acaranya Syahidin Wongsingrono, tapi kayak gue nggak tahu Syahidin Wongsingrono tuh siapa sih? Iya, suami istri, apa Ya, sahabatan, suami istri, apa soulmate gitu. Jadi bener-bener kita pengen tahu sejarahnya tuh gimana sih Syahidin Wongsingrono ini terbentuk gitu. Kalau kita mengerti sesuatu, kita akan lebih memaknai hal itu. Ya enggak? Kok gue so tua sih? Bye. Yang kedua adalah bersilaturahmi sama eyang-eyang. Nah, jadi Ya udah, langsung oke. aja. Langsung aja. Pertama adalah Om Ton Ton. dan Tante Yoka. dan Tante Yoke. Kita lagi menuju ke rumah Eyang Ton pagi Saya ini. supirnya. Hah, ini ibu. Dimulai dulu ya Bu, tripnya ya Bu ya. Dimulai dulu tripnya, tolong ya. Di start, cus. Assalamualaikum. Kita sudah nyampe di rumah Tante Yoke sama Om Ton. Aduh panas. Om Ton, Tante Yoke. Aduh sudah disambut kita dengan Om Ton. Assalamualaikum Om. Tante Yoke sayang. Yang kedua adalah rumah Eyang Piun. Assalamualaikum Mbak Nadia. Aku maaf ya mengganggu ya, lagi bobo ya, aku centang dulu. Yang ketiga adalah rumah Eyang Erna. Wah, ini dia nih yang Erna. Eyang Erna ini yang paling tua ya sekarang sesepuh ya. yang ada di Jakarta. Paling senior lah di Syahidin Wongsingrono Makanya family. kita pengen So we banget should go nanti. there, you know. Nah, kita udah sampai. Kita sampai, Di telepon rumah. dulu. Halo Tante Sofi, aku udah di depan. Udah. Aku masuk ya. Ke rumah Eyang pakai sendal jepit. Karena pagi-pagi. Mau ke rumahnya yang apa? Bibi Sofi. Dan yang last but not least, keempat adalah yang rumahnya paling deket kita samperin. Kemang paling 1001. terakhir, yaitu Bu Desi. Jadi pertanyaan pertama untuk Eyang-Eyang, Yes. benar-benar kita pengen tahu apa sih Syahidin Wongsingrono? Bagaimana backgroundnya gitu ya? Iya. Ya kan ya. Kalau dulu tuh ada dua orang tua kita, leluhur kita, namanya Pak Syahidin sama Pak Wongsingrono. Nah ini bersahabat Wah, oke. dan sering ngumpul. Akibat sering ngumpul, lalu terjadilah pernikahan antara dua keluarga. Lalu dia menjodohkan. Tapi alhamdulillah, rupanya perkawinan bukan didasari dari cinta dulu. Oh, gitu. Mereka itu dijodohkan, tetapi mereka bisa hidup langgeng. Jadi cinta itu tumbuh setelah mereka itu berumah tangga. Pak Wongsingrono ini kelihatannya dulu tuh sebagai bangsawan. Bangsawan. Kalau Pak Syahidin ini profesional, tempatnya Pak Wangsin ini. Ya. Jadi ada di Sampang. Di situ kayak anunya kerajaan. Jadi ada keputren, ada mandi tempatnya putri-putri segala macam. Pak Wangsin ini karena bangsawan, mungkin nggak punya selir ya. Nah, Iya. itu sampai 31 orang kira-kira ceritanya. Kalau yang namanya Syahidin itu pekerja lah, profesional, bekerja kepada Belanda lah kira-kira ya. Kedudukannya mereka itu diberikan suatu area tanah sama Belanda. Terus itu suruh olah dengan masyarakat semuanya, jaga dan mendapatkan 10% dari hasil tanah itu. Syahidin itu ada di barat, parteker. Ya. Terus parteker ke timur Mantan. Ini sudah bercampur nih. Syahidin, keturunan Syahidin sama Wongsingrono. Ke timur lagi Pangku.
Ke timur lagi Jem. Jadi ternyata Mari yang kita kira selama ini, yang gue kira sih sebenarnya itu salah. Yang aku kira selama ini adalah Syahidin sama Wong Singrono itu adalah suami istri. Tapi ternyata bukan. Syahidin sama Wong Singrono itu sama-sama cowok. Kemudian bersahabat, makanya anak-anaknya mereka itu ada yang dijodohin. Akhirnya jadilah Syahidin Wong Singrono. Berkembanglah menjadi seperti sekarang. Iya, terus tadi kan udah diceritain kayak Syahidin tuh siapa, pekerjaannya. Wong Singrono tuh kayak bangsawan gitu. Nah, Syahidin tuh ada di barat, Wong Singrono tuh kebanyakan di timur. Terus di timur tuh udah nyampur Syahidin sama Wong Singrono. Jadi kayak ternyata Syahidin Wong Singrono itu gede banget. Bukan cuman yang ada yang kita kenal selama di acara-acara Syahidin Wong Singrono. Ada juga yang ada di Surabaya, ada di Madura. Jadi emang we are a big family. Iya, gitu tuh gede banget. Dan satu hal lagi, kita juga nanya kayak kita tuh generasi keberapa sih? Iya. Yang sekarang ini sudah keturunan 6. 6. Oh, saya generasi sampai ke 6 ya Om ya? Ke 6. Dan di 6 ini sudah silsilah udah putus. Jadi yang terlacak itu satu generasi di atas baju juk saya ya berarti. Di atas mbahnya ibu kan. Satu generasi kan. Itu yang terlacak. Habis itu udah enggak. Jadi ada anaknya Syahidin, kebetulan anaknya Syahidin perempuan. Ya kan? Anaknya Syahidin yang perempuan. Yang baku itu mbahnya ibu. Terus anaknya Wangsing laki-laki. Itu baku juga. Kebetulan karena kawin. Nah, kawin. Jadi jadi asal mulanya itu kawin, akhirnya ya sudah menjadi keturunan itu, akhirnya banyak yang nggak kawin. Yang kawin antara Wangsing dan Syahidin. Yang di atas Jadi ya, kalau sekarang jadi bangsa, seperti bangsa, ibu punya darah Wangsing, punya darah Syahidin gitu loh. Jadi itu ada. Tapi kalau Om Ramli itu Wangsing aja. Ternyata kita itu semua keluarga ini udah sampai ke generasi ke-6. Kita generasi kedua itu generasi ke-5. Ini dia nih generasi kita yang ke-6. Coba dong lihat dong sini. Hai Ci. Hai. Ganteng-ganteng semua kan? Iya dong. Jadi yang terlacak itu adalah neneknya Eyang Erna, nenek sama kakeknya Eyang Erna. Mbahnya Eyang Erna itu yang terlacak, dan itu ya dari situlah mulainya gitu. Sampai ke kita ngitung ke generasi ke-6 ini, di bawah kita satu generasi. Eyang Erna sempat cerita dia banyak nyontohin kayak ternyata di dalam Syahidin Wong Singrono itu banyak yang nikah antara Syahidin sama Wong Singrono. Iya, makanya ada yang punya darah Syahidin Wong doang. Singrono, ada yang punya darah Syahidin doang, ada yang punya darah Wong Sing. Kenapa kayak gitu? Karena itu tadi ada perjodohan antara sepupu dan dua pupu. Begitu. Kalau kita sekarang nikah sama sepupu, gimana ya rasanya ya? Tapi katanya kenapa sih zaman dulu tuh sepupu tuh oke lah ya buat nikah, karena katanya udah tahu apa Bu tadi? Bibit, bebet, bobot. Tiga ini susah Bu zaman sekarang. Gitu. Itu Jadi ceritanya. coba kita dengerin perjodohan Lebih antara detail. keluarga Syahidin dan Wong Singrono. Lanjut. Ya memang dia antara kita itu yang sepupu aja, mungkin ada beberapa yang antar sepupu mereka jodohnya itu. Oh, jadi antara sepupu dan sepupu menikah gitu Mbak? Nikah banyak, ada banyak. 7-8 barangkali. Jadi seperti siapa ya? Bapak ibu saya kan sepupu. Oh, gitu Mbak. Jadi mereka makanya sama Mbak Sulaiman, bapak saya sepupu, ibu saya sepupu. Yang namanya Godfather Syahidin itu bisa ngomong ini mau dipasangin nama ini, nggak ada yang bantah, jadi gitu. Kalau dia
takdir kun fayakun aja. Ini jadi gitu. Udah dikawinin sama dia di tempat dia bahasa apa? Balik tur namanya. Dulu bagaimana orang-orang dulu itu anak-anak patuh kepada orang tua. Apa kata orang tua itu harus diikuti. Itu sebetulnya yang ini hanya cinta milik Allah kok. Itu yang abadi. Iya kan, kalau kita manusia, mereka kok yang menentukan. Bener. Ya. Jadi, Aduh, aku jadi agak gimana gitu ya, Bu. jadi jangan mengatakan, oh, saya baru kenal ini, belum kenal dia, bagaimana mesti suruh kawin. Ya, insya Allah, yang di atas itu jodoh kamu. Ya Allah. Ya, itu pasti akan langgeng. Amin. Ya zaman dulu sih kan cinta kalau udah kulino tresno. Artinya kalau kita ada bersama, saling menyayangi, saling melayani, jadi cinta. Kalau yang generasi sesudahnya itu ke-6, mungkin yang banyak udah kawin sama orang Batak, orang Kepala. Udah ini ya, udah campur. Udah nggak karuan. Oke, balik lagi bersama kita. Bosan nggak? Ternyata bisa kan nikah sama sepupu juga. Nah, jadi udah dengar tentang perjodohan-perjodohan tadi Bu Desi bilang katanya cinta itu tumbuh begitu sudah bersama-sama. Cinta itu karena terbiasa, kalau yang zaman sekarang bilangnya, ya enggak? Nah, makanya kalau tadi yang Erna bilang sekarang udah ada yang nikah sama Batak. Kayak gua udah campuran. Batak terus Bule katanya. Aduh, runyem deh. Kata dia mendingan nikah sama Madura gitu. Yang Madura. Jadi untuk yang para masih jomblo-jomblowati, anjir lama banget gue. Makanya sering Carinya udah halal bihalal. Syahidin langsung Kali aja bertemuan jodoh di situ. Jadi tadi Itu kan kejadian di Madura tadi kan? Madura bukan sih, Bu? iya. Iya kan, mostly di Madura. Enggak juga sih. Enggak juga sih, ada di sini yang juga. di Jakarta juga. Tapi kan mereka pindah gitu loh dari Madura ke Jakarta. Nah, itu tuh gimana caranya coba? Kayak gue tuh sering bingung gitu ya. Kenapa kita orang Madura terus nyampe ke Jakarta ya? Ada kita di sini, ada kalian semua di sini. Nah, Akhirnya sekarang makanya enggak. kita nanya kenapa yang tuh pindah ke Jakarta. Alasannya kenapa sih gitu? Apa backgroundnya? Mau kalau lebih lanjut? Oke. Kalau saya sampai ke Jakarta, dulu Mbak Amir itu sakit. Ya, dan dia terakhir dari Kupang, Jakarta Kupang. NTT. Jadi Terus karena sakit, tidak ada pengobatan kecuali di Jakarta zaman dulu. Kanker. Jadi kalau kemo segala itu kemo belum ada, yang ada radiasi. di baru nggak ada gitu loh. Radiasi. Jadi adanya di Jakarta. Itu tahun 65. 65 ya. 65. Pindahlah ke Jakarta. Bude kebetulan hanya bapak ibu yang di Madura. Jadi selamanya lahir bayi di Madura, di Sumenep. Tapi yang kakung itu, Pak Kafrawi itu tahun 46 itu udah di Jawa, nggak pernah kita tinggal. Kita kecil nggak pernah di Madura. Oh gitu, jadi Kecil nggak pernah di Madura, selalu pindah-pindah dari Jawa Timur sampai Jogja sampai Jakarta tahun 50. sampai Jakarta. Tahun 50. Diutus untuk keahliannya dia di Madura, mana ada pabrik tekstil. Itu waktu pindah ke Jakarta udah nikah sama Mbah? Sudah mana enggak belum nikah di anu. Oh, itu tahun berapa Mbah? Tahun 53. Udah denger cerita kenapa mereka pindah ke Jakarta. Terus lucunya ya pas Parah, kita, ini paling the best part. itu pas kita interview Eyang yang Viun. dia Mbah cerita Viun, mulu tentang Mbah Kakung Viun. Mbah Kakung Viun. Kayaknya kangen ya. Mbak Fiun itu dia 5 tahun di luar negeri. Heeh. Tunangan dengan saya enggak ketemu. Itu bayangin kalau sekarang bisa lihat Handphone, foto bisa ngomong segala macam. Dulu belum ada apa namanya ya? Oh, WhatsApp. WhatsApp. Ya. WhatsApp itu Terus baru 5 tahun baru menikah ya berarti Iya. Mbah. Berarti pacaran tuh Mbah, anggap aja 5 tahun pacaran ya Mbah. dan surat Dalam surat, oh kok surat-suratan Mbah? surat lama. Kira-kira kapan kita ketemu?
barengan gitu ya. Wah. Jadi tadi kita udah dengerin yang Viun itu jadi nostalgia. Nostalgia banget sih, tadi sweet banget kan, surat-suratan, ya Allah. Dulu kan kita Belum ada WhatsApp. WhatsApp, katanya. terus pakai bilang dulu kan, sekarang bisa pakai video call. Nah makanya sekarang kita mau tanya kayak apa sih yang mereka ingat tentang The best part, Madura? yes, the best part of Madura dari mereka. Halal bihalal itu Ada halal bihalal di sana. Di sana? Lebaran, Lebaran. lebaran siangnya, malamnya itu halal bihalal gitu. di Manteng itu di Banten. Kita rame-rame pergi sholat id di jalan kaki ke Karisidenan. Nah, di Karisidenan, di lapangan Karisidenan. Ya udah, terus pulang kita makan di rumah, terus mulai kita ada daerah Parteker, itu daerahnya Sahidin. Pateker tuh daerah juga, Daerah juga. Syahidin. Itu daerahnya Sahidin. Kalau Wangsing daerahnya apa tadi tante? Manteng. Di Manten. Mantan Syahidin. Oke. Wangsing ada di Manten, ada juga di Cempi. Ya dulu sebagai gadis, sebagai ya enak aja. Malah banyak kenangan-kenangan yang sekarang itu makanannya, apanya itu masih ngangenin gitu. Di sini tuh biar sama anunya apanya tuh resepnya gitu. Tapi kok lain. Pupu tuh selalu dikirim ke Madura, ke rumahnya Eyang. Jadi di Madura tuh kebetulan ada kampung keluarga kayak Kemang, kayak kita sini, ada kayak langgar gitu. Nah kita diajarin ngaji, diajarin ada eyang-eyang yang ngajarin, senang cerita tentang nabi-nabi. Nah dari sana kita tahu bener jalannya tafsir Al-Quran segala macam itu. Jadi walaupun sudah tidak pernah di Madura, tapi tetap setiap liburan sekolah Ke Madura. dan pengetahuan itu sampai sekarang ternyata kayak Tante Sisi setua ini yang tahun depan 80 tahun itu ingetnya tuh cerita-cerita Al-Quran Waktu itu ya? itu surat-surat itu pada saat itu. Kok gue agak baper ya sedih gitu, kayak it's Mau very berpisah ya? Aduh. Oke. Jadi banyak sejarah yang kita tahu gitu kan, dari pertama terbentuknya Syahidin Wangsing Rono sampai kenapa bumbu-bumbu yang ada di dalamnya. Iya, perjodohan. Nah terus tadi kan ada Om Ton sama Bu Desi sini yang agak jarang keluar, tapi mereka tuh kebanyakan ngasih ujangan, ngasih Pesan nasihat sih, yang advice lah, advice. yang bagus-bagus Bagus banget, sih. so inspiring dan bisa buat pelajaran kita ke depannya. Iya, jadi ini pesan-pesan buat anak mudanya Syahidin Wangsing Rono. Generasi kelima dan keenam dan seterusnya. Coba kita dengerin ya. Kita is one of the first Yang ya. yang hijrah ke Jakarta tahun 48 itu. Kita kan yang kakung semuanya itu kan pemerintahan dulu di Jogja tahun 48 Bung Karno. Sesudah 45 kita kan Jogja menjadi ibu kota, baru kemudian kan pindah ke Jakarta tahun 50. Zaman dulu kayak yang kamu, yang Ramli, yang Kafrawi itu di Jakarta itu ditokohkan sehingga ribuan tukang sate, tukang jual soto, tukang besi tua itu semuanya bersatu mengadakan halal bihalalnya tuh sampai di Gelora Senayan. Oh ya? Ribuan. Oh ya? Iwan aku baru tahu. Nah begitu, dan sampai mendatangkan karapan sapi dari Madura di sini itu karena persatuan dari usaha besi tua, sate, soto, semuanya orang Madura kompak. Nah dulu ya zaman dulu kan baru dari perjuangan mereka, semua tidak ada konglomerat, tidak ada apa, sehingga kebersamaan itu sangat berarti. Jadi kalian itu nggak usah terlalu membanggakan diri karena udah sukses sendirian. Sukses sendiri itu nggak ada artinya if you don't do for other people. Ya. Sense of belonging is other, bahwa kita memang keluarga besar Wangsing Rono. That's it.
Dan tidak hanya limited ke Wangsirono, karena kita Wangsirono sama keluarga lain juga ada intermarriage. Kita bangga karena kita menjelajah dari Madura ke Jakarta, kita menjadi quite successful keluarga semuanya. Nah, ada yang kurang sukses, ya marilah kita bersama-sama membantu kan gitu. Nah, tolong ada yang inventory, artinya database siapa sih keluarga-keluarga yang bisa kita bantu, yang golongannya kita, ya kan, sehingga kalau kita mengumpulkan dana sedekah, zakat apa-apa, kita utamakan kepada keluarga sendiri. Nah, akhirnya mereka itu berkembang selain untuk kekeluargaan, lalu kepada pendidikan. Jadi mereka itu mengumpulin yang keturunan-keturunan tidak mampu untuk dibiayai. Nah, pada tahun kira-kira tahun 1997. 1997. Jadi ada keturunan-keturunan yang lalu menggagas untuk melanjutkan lagi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Zainal Alim, Sulaiman, sama Safi'in. Mereka berkumpul, tapi mereka hanya menyampaikan, menceritakan mengenai keluarga Saidin ini. Terus selanjutnya diserahkan kepada generasi berikutnya untuk itu menggalang. Alhamdulillah tahun 1997 itu terbentuk namanya Yayasan Saidin. Jadi kasnya itu bukan bangga bahwa masih nambah sekian, bukan begitu. Tapi harus kita bangga how much kita keluarkan untuk bantu yang lain yang perlu begitu. And how much we could create some fund yang bisa didepositoin segala macam, dana abadi, it's not that kebanggaannya. Tapi kebanggaannya adalah how much We are help each other, maksudnya sebenarnya. itu yang lebih membahagiakan kita gitu ya. Pesannya luar biasa banget. Banget sih. Banget. Kayak jadi kita tahu ternyata Balikin lagi sih ke peran keluarga tuh apa, ya kan? jadi kenapa sih kita harus berkumpul gitu? Karena tadi Bu Desisi bilang cerita dari kakek-kakek kita, mereka tuh ke Jakarta, orang-orang Madura pertama yang ke Jakarta. Terus mereka ngumpulin tukang besi, tukang sate. Fungsinya apa? Mereka berkumpul di Jakarta, orang-orang Madura ini, supaya mereka tahu keluarga kita ini, sesama Madura ini mana sih yang mau dibantu. Jadi intinya menolong sesama keluarga yang membutuhkan itu Karena ya di Islam kan juga dibilang kan kayak bantulah orang yang terdekat gitu. Nah, yang terdekat ini siapa ya? Keluarga Family. kita. Terus ngomongin kebersamaan, ya kan? Kebersamaan itu kita bisa membuat sesuatu hal yang bisa membantu satu sama lain gitu, bisa membantu keluarga ya masyarakat pada umumnya. Ya intinya bekerja bareng lah sama keluarga. Bisa jadi nih sering ketemu keluarga tiba-tiba punya bisnis bareng. Kalau kata Bu Desisi, jangan bangga kalau sukses sendirian. Exactly, jangan bangga kalau sukses sendirian. Sukses itu harus bisa bareng-bareng dan bisa untuk ngebantu orang lain. Sukses banget ya. Iya. Jadi sedih. Kayak gimana gitu. Almost a week ya kita ngurusin ini, ngurusin vlog, ngurusin ya persiapan. We are very happy to create these videos. Gladly juga ya. Terima kasih juga buat Eyang-Eyang yang udah ngasih waktunya ke kita, boleh mengganggu waktu istirahatnya, walaupun ada pagi, sore-sore, sampai sebelum buka puasa lah ya, intinya kita selesai waktu itu. Yang bisa di underline adalah kalau kata Bu Desisi, yang pertama harus kita lakukan adalah sense of belonging to each other. As a family, togetherness. We are make it. Bergotong royong. We are make it apa? Togetherness, we are make it apa? Nggak tahu. Oke, terakhir dari kita, Nadia, Alamanda Shantika, jalan-jalan ke rumah nenek Yudate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa Apa lagi? Lorju. Oh, lorju. Nah, itu Ngalor ada ngidul. ngalor ngidul tetap lucu. Kalau
ngalor ngidul jeria beni cak meturna ke temor kita apolong kompol gitu ya bisa gitu. Aduh, ini Mas Indra nih gimana sih bikin tagline-nya? Kamu salah. Tapi lorcu itu ini lah Makanan Madura. kena gitu loh walaupun bukan bahasa Madura. Kena lorcu itu bahasa Madura juga ada dan udah pas gitu. Kalau dipakai ke timur Susah singkatannya. Nggak kayak pantun gitu. Jadi Eyang setuju ya, Yang? lorcu ngalor ngidul tetap lorcu. Luar biasa ya. Terima kasih ya. Lorcu. Nggak Gitu, bisa gitu. Lorcu. Jadi kita mesti belajar bahasa Madura. Lorcu. Lorcu. Ngalor ngidul tetap lucu. Bahasa Maduranya. Bahasa Maduranya. Ke timur tetap apel kompol.